Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Mengatakan, sejak saya diutus sampai umat ini serentak wafatnya muka bumi habis, kalian akan menjalani 5 fase sejarah. Dari 5 fase ini, saksikan dan buktikan, lihat sekarang kita sudah ada di fase keempat. Fase keempat ini pun sudah di penghujungnya, kita akan masuk ke fase kelima. Apa yang 5 fase ini? Pertama, ahdun nubuwah, fase kenabian. Fase kenabian umat Islam langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Fase ini telah berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Masuk pada fase kedua. Fase kedua adalah khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan khulafaur rasyidin dengan konsep kenabian. Fase ini kata Rasulullah berjalan selama 30 tahun. Subhanallah kaum muslimin, ternyata Ali bin Abi Thalib selaku khalifah Islam yang keempat meninggal dunia setelah beliau dibunuh tepat 29,5 tahun. Lalu Nabi mengatakan 30 tahun, berarti 6 bulan lagi, Allahu Akbar, 6 bulan ini kaum muslimin sepakat menyerahkan kekhalifahan kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hanya 6 bulan. Hasan bin Ali mempersatukan kalimat kaum muslimin yang ketika itu sedang pecah dua. Hasan bin Ali persis seperti kata Nabi, cucuku ini di tangannya nanti kalimat kaum muslimin akan kembali bersatu. Ternyata benar. Di tangan Hasan hanya 6 bulan setelah dia memegang tampuk kekhalifahan, diserahkan kekhalifahan itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang saat itu ada di negeri Syam. Memimpin. Dunia kembali menjadi satu, khilafah kembali menjadi bulat. Tapi sistem yang berlaku di tangan Muawiyah sudah sistem kerajaan. Ketika dia meninggal, ahli warisnya yang langsung menggantikan. Nah, kaum muslimin, inilah yang dia disebut dengan fase ketiga. Mulkan 'addan, fase kerajaan-kerajaan yang menggigit. Maksudnya, sang khalifah tetap namanya khalifah, tetapi sistem yang digunakan sudah sistem kerajaan. Jadi yang khilafah sudah selesai, genap 30 tahun, ini masuk sistem kerajaan. 1227 tahun. Ini yang paling lama Pak, fase ketiga. Di dalamnya diisi oleh 3 dinasti. Dinasti Bani Amawiyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Uthmaniyah. Fase ketiga ini disepakati oleh ahli sejarah telah selesai dengan tumbangnya Khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Sekarang kita masuk pada fase kegelapan umat Islam. Fase umat Islam tidak dipimpin oleh seorang khalifah pun saat ini. Ini disebut Rasulullah dengan mulkan jabarian, fase penguasa-penguasa yang diktator. Pada fase ini umat Islam jadi pecundang di timur dan di barat. Umat Islam jumlahnya banyak tetapi bagai buih di atas lautan. Umat Islam tidak mempunyai power apa-apa dan tidak dihargai di mana-mana. Nyawa umat Islam tidak berharga. Pada fase ini umat Islam menghadapi berbagai macam tekanan yang sangat berat. Bahkan Rasul berkata, orang yang hidup dan berislam ketika itu sebenar-benarnya berislam, mereka seperti menggenggam batu bara yang menyala. Tetap digenggam bagaikan tangan hangus dan terbakar rasanya. Dilepas, maka dia terlepas dari Islam. Pada fase keempat ini, umat Nabi akan murtad sejumlah 2/3 daripada total yang ada, kata Rasulullah. Fase keempat, fase kita. Fase yang berat. Pada fase keempat ini nanti, 4 tanda besar kiamat akan muncul. Duhan, Dajjal, Nabi Isa turun, Ya'juj Ma'juj. Fase keempat kita ini. Di fase kelima, 3 tanda besar kiamat. Matahari terbit dari sebelah barat, keluarnya binatang raksasa dari dalam perut bumi sebanyak 3 kali di tempat yang berbeda, dan terakhir bertiupnya angin lembut yang membawa kematian kepada seluruh orang-orang yang beriman di muka bumi ini. 7 tanda besar kiamat akan disaksikan oleh umat Nabi. Nah, fase keempat yang kita jalani sekarang ini, sekarang sedang ada di ujung-ujungnya Pak. Bagaimana kita menandakannya? Sebentar lagi. Fase keempat ini pasti akan berakhir. Masuk di fase kelima. Pada fase kelima, enggak lama. Bumi ini aman, seaman-amannya, kata Rasulullah.
bumi sudah kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Fase kelima Nabi menyebutkan khilafah ala minhajin nubuwah, kembali hadir kekhalifahan dengan konsep kenabian. Tapi tidak lama. Nabi mengatakan 7 tahun atau 8 tahun, paling lama 9 tahun fase kelima ini selesai. Masya Allah. Enggak pakai 100 tahun atau 1000 tahun. Enggak. Hanya 7, 8 atau 9 tahun fase kelima ini habis. Dan fase kelima ini Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Lihat surat An-Nur, surat yang ke-24, di ayat yang ke-55. Jadi kita imani fase kelima ini pasti akan terjadi, di mana bumi akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Bapak, Ibu, silakan buka New York Times, pernyataan spektakuler dan sangat vulgar dari CIA Amerika Serikat, intelijen Amerika Serikat. Apa kata mereka? Masa depan dunia akan kembali ke dalam pangkuan khilafah Islamiyah. Masa depan dunia akan kembali ke dalam tangan khilafah Islamiyah. Persis dalam urutan hadis ini, fase kelima. Persis dalam ayat surat An-Nur ayat 20, surat 24 ayat 55. Bedanya CIA berani menyebutkan tahun. Menurut mereka, khilafah Islamiyah akan kembali dan menggenggam dunia nanti pada tahun 2020. Beda dengan KGB Rusia. KGB Rusia mengatakan jaya-jayanya nanti khilafah Islamiyah di masa yang akan datang memimpin dunia ini adalah tahun 2025. Sekelas CIA, sekelas KGB, Timur dan Barat, mereka punya analisa yang hampir sama. Kalau begitu Pak Ustadz, 4 tanda besar kiamat akan terjadi dalam waktu dekat. Yes. Masalahnya kita tidak berani menyebutkan tanggal, bulan, dan tahun. Kalau melihat begini, 2020, kita sekarang 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Ustadz, mungkinkah dalam 4 tahun ini? Jangan beriman dengan pernyataan orang kafir. Ini harus kita sepakati. Ini kan menyatakan orang kafir kan? Kafir Amerika dengan kafir Rusia. Tapi setidak-tidaknya kita pasti wajib beriman dengan ayat Al-Quran surat An-Nur ayat 55 yang menjamin masa depan dunia akan kembali dalam pangkuan khilafah. Kita beriman dengan ininya. Sebagaimana kita beriman dengan hadis 5 fase ini. Kita beriman. Dan kita akan meloncat ke fase kelima. Hanya penyebutan tahun CIA yang pakar dalam masalah ini. KGB Rusia yang memang bidangnya ini, mereka menyebutkan penyebutan tanggal dan tahun. Itu urusan mereka. Dan kita tidak akan mempercayai itu. Taib kaum muslimin, fase keempat. Di fase keempat ini, hamba-hamba Allah, sebentar, maaf. Nabi menyebutkan, sejak aku diutus sampai umatku serentak wafat di muka bumi, ada 5 fase. 5 fase ini akan diisi oleh rentang waktu berikut ini. Hadis Abu Daud berikut. Dengarkan Bapak Ibu. Antara aku diutus sebagai Nabi dan Rasul, sampai umatku serentak wafat, Allah menjadikan masa waktu yang disediakan oleh Allah untuk kalian. Ada 2 hadis ya, masing-masing dari Abu Daud. Tapi status hadis ini dhaif. Ingat ini baik-baik. Status hadis ini dhaif. Arti dhaif itu apa? Lemah. Kalau hadis lemah, adabnya ketika meriwayatkannya harus disampaikan ini hadisnya lemah. 1. Yang kedua, adabnya jangan dijadikan hadis lemah sebagai hujah, sebagai dalil. Yang ketiga, adabnya ya, hadis lemah tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk membina akidah di atasnya. Tetapi adab yang keempat, hadis dhaif tetaplah perkataan Nabi. Dia masih masuk dalam hadis ahad. Hadis ahad itu 3 tingkatan, sahih, hasan, dan dhaif. Sekalipun dia statusnya hadis dhaif, maka dia tetap perkataan Nabi. Perkataan Nabi Muhammad SAW tetap lebih diutamakan dari perkataan makhluk manapun, ulama manapun. Jadi, yang kelima, adab dengan hadis dhaif, kita boleh mendengarkan, meriwayatkan, membaca riwayat sebagai ilmu pengetahuan, tetapi tidak dibina di atasnya keyakinan dan akidah. Oke, saya sudah sampaikan adab-adab menyampaikan hadis dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Apa kata Rasulullah? Umur umatku sejak beliau diutus ya, sampai wafatnya umat Islam serentak di muka bumi, adalah umur umat Yahudi
dikurangi dengan umur umat Nasrani. Umur umat Yahudi dalam sejarah hanya 2000 tahun. Umur umat Nasrani dalam sejarah adalah 600 tahun. 2000 dikurang 600 berapa? 1400. Ustadz, kita sekarang sudah 1438 Hijriah. Udah lewat dong Pak Ustadz. Kalau kata orang Padang, ambek cah. Janta gagih bana. Jangan terlalu cepat kita memutuskan. Ini belum stop loh. Masih ada lanjutan hadis Abu Daud yang lain. Tapi hadis Abu Daud berikut ini turuknya banyak. Jalur periwayatannya banyak, bukan dari satu jalur. Sehingga hadis ini statusnya naik kepada Hasan li ghairi. Apa kata Rasulullah SAW? Umur umatku di sisi Allah adalah hanya 1 hari. Koma, lalu Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. 1 hari di sisi Allah, kita di dunia menghitungnya berapa? 1000 tahun. Surah As-Sajdah ayat 5 dalilnya. Yudabbirul amra minas samai ilal ard thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasana mimma ta'udun. 1 hari di sisi Allah, kamu menghitungnya di dunia 1000 tahun. Kembali pada hadis. Umur umatku di sisi Allah adalah 1 hari, berarti 1000 tahun. Lalu Allah tambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Berapa? Hadis ini ditutup, semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi. Coba lihat, makin ke ujung makin lemah nggak kita terasa? Makanya Nabi menutupnya dengan doa, semoga umatku tidak menjadi lemah. Gimana tidak? Makin kesini makin berat keadaan kita, Pak. Makin lemah keadaan umat Islam. 1000 tambah 500, 1500. Kalau tadi 1400, maka dengan ini para ulama membuat kesimpulan umur umat Nabi ini lebih dari 1400 tahun, tapi tidak akan full 1500 tahun. Imam Asy-Syaukani bahkan menyebutkan 1476 umat Nabi Muhammad di muka bumi ini sudah habis. 1476. Ada pernyataan yang disandarkan kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani, tetapi sampai hari ini saya sudah membolak-balik kitab-kitab itu, saya belum menemukannya. Tapi disandarkan, dan ini menurut saya penyandaran yang kurang bertanggung jawab. 1477. Ada lagi yang menyatakan 1482. Tapi saya lebih merasa aman dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali. Apa kata beliau? Pokoknya antara 1400 lebih, maksimal adalah 1500 tahun. Sekarang kita cari aman melalui jalur hadis ini 1500. Sekarang kita dihitungan berapa, Pak? 1438 Hijriah. Lah, kalau Hijriah itu kan berarti setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah kan? Baru setelah hijrah dihitung penanggalan dalam Islam. Padahal menghitung umur umat Islam sejak Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul. Artinya, ada 13 tahun beliau di Mekah yang belum masuk ke dalam 1438. Tambahkan. Gitu kan? 1438 tambahkan ke 13. Hasilnya 1451. Andai kita ambil full saja bulat 1500, tersisa di depan kita hanya 49 tahun saja lagi umat Islam ini masih hidup di bumi. Setelah itu seluruh umat Islam Allah habiskan. Bukan kiamat ya. Umat Islam Allah habiskan. Kiamat nanti. Kiamat yang akan menyaksikannya hanyalah orang-orang kafir saja di muka bumi ini. La haula wala quwata illa billah. Di satu sisi kita akan berkata, alhamdulillah. Betul, Pak? Karena kita umat Islam tidak akan menyaksikan kiamat. Sejelek-jelek makhluk yang hidup di muka bumi, kata Rasulullah, seburuk-buruk manusia yang hidup di muka bumi adalah yang nanti akan langsung menyaksikan kiamat besar, kehancuran alam semesta. Dan Allah Maha Santun, Maha Mulia, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Seluruh hamba-hambanya yang beriman Allah wafatkan dulu agar tidak menyaksikan itu. Tapi yang innalillahi wa inna ilaihi raji'unnya adalah ternyata dekat sekali waktunya.